Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak solih, anak solihah, jumpa kembali bersama Ustazah Kamila dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Dalam pembelajaran ketiga dengan materi surah An-Nas dan surah An-Nas dan dengan surah Al-Falaq. Anak solih, anak solihah, bagaimana kabarnya hari ini sayang? Sehat semuanya ya nak ya? Alhamdulillah. Baiklah anak solih, anak solihah, sebelum pembelajaran ini dimulai, silahkan kalian bersiap-siap terlebih dahulu. Seluruh alat pembelajaran yang dibutuhkan sudah disajikan semua dan duduk dengan baik dan nyaman. Pegang HP atau laptopnya, pastikan di tempat yang aman. Baiklah anak solih, anak solihah, mari kita mulai ya nak ya. Kita awali dengan doa ya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Inna taysirul asiri 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Inna taysirul asiri 'alaika yasir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak solih, anak solihah. Tadi kita sudah berdoa. Semoga dengan doa tadi Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran, dan Allah juga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Baiklah, anak soleh, anak solihah, mari perhatikan slide yang akan Ustazah tayangkan ya. Anak solih, anak solihah, masuk pada pembahasan pelajaran yang ketiga, yaitu surah An-Nas bersama dengan surah Al-Falaq. Ini adalah pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 1 semester 1, pelajaran ketiga, pertemuan ke-1 dengan materi surah An-Nas ya. Surah Al-Falaqnya insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq
Apakah kalian pernah merasa takut terhadap sesuatu? Misalnya, takut adanya kejahatan atau gangguan. Lalu, kepada siapa kita memohon perlindungan? Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tempat memohon perlindungan dari segala kejahatan. Kejahatan bisa datang dari manusia dan juga bisa datang dari syaitan. Kejahatan juga bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kita dianjurkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surah An-Nas dan Al-Falaq. Kedua surat ini disebut mu'awwidzatain, artinya dua surah perlindungan. Sebagai anak muslim, kita harus berdoa sebelum melakukan sesuatu. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan semua makhluk di dunia ini. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk malaikat, manusia, dan setan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah sebagai makhluk yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia ada yang patuh dan ada pula yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan setan selalu mengajak manusia untuk berbuat jahat. Nah, kita dianjurkan membaca surah An-Nas dan Al-Falaq. Kedua surat ini dibaca agar terhindar dari kejahatan setan, juga kejahatan manusia. Anak soleh, anak solehah, mari kita mengenal surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah yang terakhir dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Nah, kita dianjurkan membaca surah An-Nas sebelum tidur. Anak soleh, anak solehah, surah An-Nas itu surah yang terakhir dalam Al-Quran, urutannya adalah ke-114. Ya, baiklah anak soleh, anak solehah, kita lanjutkan ya nak ya. Nah, sekarang mari kita membaca surah An-Nas. Yuk, kita semua ta'awud berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. 1. Malikin nas. 2. Ilahin nas. 3. Min syarril waswasil khannas. 4. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 5. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak soleh, anak solehah, ini adalah lafaz surah An-Nas ya. Ada 6 ayat. Ayat yang pertama adalah Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua Malikin nas.
ilahin nas min syarril waswasil khannas. 4. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang kelima. Minal jinnati wan nas. Ayat yang keenam. Mari anak soleh, anak solehah kita lanjutkan. Nah sekarang kita pelajari potongan surah An-Nas per ayat ya. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Kita bagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung, birabbi, dengan nama Tuhan, An-Nas, manusia. Ya. Sekali lagi, ayat pertama, Qul a'udzu birabbi An-Nas. Kita sambungkan. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Ini ayat pertama selesai. Mari kita masuk pada ayat kedua. Maliki yang pertama, An-Nas yang kedua. Ya, ayat kedua hanya ada 2 lafaz. Lafaz Maliki dan An-Nas. Kita gabungkan Malikin nas. Kemudian masuk pada ayat ketiga, Ilahi kelompok 1, An-Nas kelompok 2. Ya, kita gabungkan Ilahin nas. Nah, ini adalah ayat ketiga, sama dengan ayat kedua, hanya terdiri dari 2 lafaz kata ya kalimat. Baiklah, sekarang kita masuk yang keempat, ayat keempat. Ada kata min 1, syarri 2, al-waswasi 3, al-khannas 4. Ya, mari kita gabungkan. Min syarril waswasil khannas. Oke. Sekarang kita lanjutkan ayat kelima. Allazi, kemudian yuwaswisu fi suduri annas. Ya. Ada 5, sayang kelompoknya. Allazi yuwaswisu fi suduri annas. Kita gabungkan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Itu adalah ayat yang kelima. Sekarang masuk pada ayat ke-6, ayat yang terakhir. Kelompok pertama ada kata minal. Ya, ada kata mina. Kemudian kelompok yang kedua al-jinnati. Sedangkan yang ketiga wan-nas. Ini adalah ayat yang terakhir, ayat ke-6. Kelompoknya ada 3 dengan kata mina, al-jinnati, wan-nasi. Kita gabungkan minal jinnati wan-nas. Demikianlah anak-anak soleh, anak solihah. Ini adalah potongan ayat dari surah An-Nas. Anak soleh, anak solihah, masuklah pada bagian penutup. Silahkan baca buku Al-Quran hadisnya kelas 1, halaman 27 sampai dengan 33. Bagi talamidah yang belum datang buku paketnya, silahkan meringkas PPT-nya dan tulislah di buku tulis Al-Quran hadis. Nah, kemudian kerjakan penilaian harian di link Google Form yang sudah Ustadzah kirimkan. Terima kasih atas kesungguhan belajar anak solih dan solihah. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih pula buat ayah bunda yang selalu setia mendampingi belajar putra-putri tercinta. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak solih, anak solihah, demikianlah pembelajaran Al-Quran hadis, materi surah An-Nas. Silahkan anak-anak hafalkan surah An-Nasnya, dan jangan lupa sebelum tidur dibaca surah An-Nasnya ini sebagai
doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan, baik godaan yang datang dari syaitan maupun godaan yang datang dari manusia. Cukup sekian pembahasan dari Ustazah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.